Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain film horor Thailand yang judulnya 407 Dark Flight. Kalian takut gak kalau naik pesawat? Ini pesawat paling serem sih, soalnya isinya hantu. Kasian pokoknya, penumpangnya naik sampai pada trauma dong, diganggu hantu. Oh ya, waktu itu aku sempat bahas tentang wabah mematikan di pesawat Korea. Yang itu seru juga guys. Linknya nanti aku taruh di pin komen. Abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Ya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada seorang detektif yang lagi nyelidikin kasus. Ada kecelakaan pesawat, penumpangnya semua meninggal. Anehnya kejadian itu udah terjadi berkali-kali di pesawat yang sama, pesawat nomor 407. Jadi ternyata setelah kecelakaan pertama 10 tahun lalu, pesawatnya dicat ulang lagi, terus dipakai lagi. Kecelakaan lagi. Gak tahu kenapa pesawat itu kecelakaan terus, padahal mesinnya baik-baik aja. Di sisi lain ada remaja cewek yang lagi asik main pesawat-pesawatan, namanya Gift. Si Gift ini emang suka banget sama pesawat. Cita-citanya pengen jadi pilot. Sayangnya ibunya gak ngedukung, malah tiap hari ngomel-ngomel mulu. Hari itu sebagai hadiah ulang tahun, Gift dan orang tuanya pergi liburan ke Phuket, Thailand. Penerbangannya malah ditunda. Si ibu jadi ngomel-ngomel terus. Setelah berapa saat baru deh nih para penumpang dibolehin masuk. Pramugari juga langsung layanin penumpang biar nyaman. Dan kebetulan pesawat yang mereka naikin tuh baru selesai diperbaikin. Makanya teknisi yang namanya Beng ini keliling ngecek lagi. Dia mastiin gak ada satupun mesin yang bermasalah. Pas lagi meriksa, dari dalam ruang mesin tiba-tiba kedengeran ada suara barang jatuh. Beng langsung ngecek kan nih. Tapi di belakang kayak ada yang lewat gitu dong. Apaan tuh? Di kursi penumpang, Gift yang lagi asik ngegame tiba-tiba diganggu bocil. Karena kesel, bolanya si bocil dia ambil kan. Anehnya tapi gak lama bola itu tiba-tiba ngilang. Terus bocilnya juga ikutan ngilang. Di saat bersamaan, Beng ternyata jadi kekunci guys di ruang mesin. Apesnya pramugari di atas pada nyalain musik. Jadi ya pas teriak, gedor-gedor, gak ada satupun orang yang denger. Dan ya udah terlambat guys. Pesawat itu terbang, si Beng jadi ikutan ke bawah. Di ruang istirahat, dua pramugari ini heboh gak bisa ngebuka lemari. Akhirnya dibantu kan nih sama pramugari cantik yang namanya New. Uniknya New ini tuh dulu pernah jadi satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat 10 tahun lalu. Entah kenapa New tiba-tiba keinget masa lalu dan kayak punya firasat buruk gitu. Abis itu dia kayak ngeliat penampakan, tapi cuma dia doang yang bisa lihat. Di situ temen-temennya berusaha nenangin. Dan ya udah, New lanjut kerja kan. Anehnya pas lagi jalan, di belakang New kayak ada jejak gitu yang ngikutin. Gift dan biksu ini ngeliat jelas banget kan. Tapi pas dilihat lagi, jejak itu gak ada. Di ruang mesin, kondisi Beng kelihatan lemah banget. Soalnya pas pesawat baru terbang, harusnya ya pakai sabuk pengaman kan. Karena kejebak di ruang mesin ya dia jadi nggak pakai. Tubuhnya jadi kebanting-banting. Dengan sisa tenaga, Beng berusaha neken tombol darurat, berharap ada yang nolongin. Di luar bisa kita lihat cuaca juga kelihatan gak bagus, awan mendung di mana-mana. Di saat bersamaan, cowok gondrong ini masuk toilet kan. Kok lampunya kedip-kedip. Tapi dia lanjut cuci muka nih. Serem, dari belakang muncul tangan. Wajahnya kena cakar. Udah gitu karena cuaca lagi gak bagus, pramugari nyuruh semua penumpang duduk di kursi masing-masing kan. Ada satu penumpang, om-om botak yang tiba-tiba berdiri dan jadi serem. Kepalanya muter 360 derajat dong, terus pingsan. Setelah sadar tapi si om botak kayak baik-baik aja gitu. Jadi tadi fix kesurupan setan sih. Udah gitu pas keluar toilet, cowok gondrong tadi minta plester buat pipinya yang tiba-tiba luka kan. Dia nggak sadar dicakar setan.
Pramugarinya bilang wajah cowok itu baik-baik aja kok. Dan ya pas dicek lagi lukanya ngilang. Di sisi lain Beng yang udah hampir pingsan tiba-tiba ngeliat banyak penampakan. Terus lampu juga tiba-tiba mati. Untungnya kode minta tolong yang tadi dia kirim akhirnya dinotis. Si Beng ditolongin. Apesnya karena harus ngecek ruang mesin, pilot yang barusan nolong malah kerasukan setan dong. Tubuhnya jadi kayak transparan gitu. Fix deh ini bukan manusia biasa. Di luar bisa kita lihat pesawat yang tadinya mulus bagus mendadak berubah jadi karatan. Bahkan di beberapa kursi kelihatan ada penumpang hantu juga dong. Yang makin ngeri, penumpang pesawat seketika pada kerasukan. Oksigen juga entah kenapa tiba-tiba menipis. Di ruang pilot semua ternyata udah dikendaliin guys sama hantu. Mata pilotnya ditutup. Di ruang penumpang lebih serem lagi. Satu persatu hantu bermunculan. Bahkan ada hantu bocil bola tadi. Udah gitu karena oksigen menipis, banyak banget penumpang yang gak bisa bernafas, bahkan akhirnya meninggal dong. Sampai akhirnya yang tersisa cuma kabin depan aja. Penumpang di kursi belakang meninggal semua. Walau ngelihat banyak penampakan, Beng tapi tetap tenang. Katanya mereka mungkin cuma halu aja deh karena lagi sesak nafas. Makanya Beng nekat balik lagi ke ruang mesin, benerin mesin oksigen ditemenin sama New. Baru aja sampai, dua orang ini langsung kaget. Pesawat mereka kan baru direnovasi. Kok kondisi mesinnya karatan gini? Kayak pesawat hantu. Balik ke kondisi penumpang, si Gift ketakutan. Dan supaya tenang, ayahnya Gift nyanyiin lagu ulang tahun kan buat anaknya. Dari kabin belakang tiba-tiba muncul troli yang jalan sendiri. Troli hantu, ada lilin juga. Bahkan ada suara hantu pramugari yang nyanyi. Semua orang takut lah. Terus cowok gondrong ini akhirnya ngedorong trolinya balik ke belakang kan. Tiba-tiba cewek rambut pendek ini kesurupan hantu yang ngamuk-ngamuk, manggil New. Katanya New harus mati. Gak lama oksigen yang tersisa udah habis. Satu persatu penumpang sesak nafas dan pingsan. Untung Beng akhirnya berhasil guys ngebenerin mesin. Oksigen udah balik normal, semua bisa nafas lagi. Sayangnya sih ada satu nenek yang gak bisa bertahan dan meninggal karena kondisi semakin kacau. Ibunya Gift yang emang suka ngomel jadi nyalahin New. Soalnya tadi ada penumpang yang kerasukan dan hantunya manggil-manggil New kan. Si ibu jadi yakin kemunculan hantu di pesawat ini pasti ada hubungannya sama New. New yang dimarahin akhirnya pergi ke kabin belakang ditemenin sama Beng. Seluruh kabin belakang entah kenapa kosong. Padahal tadi penumpang yang meninggal masih pada di sana kan. Gak lama juga kedengeran suara hantu-hantu dong. Lampu juga satu persatu mulai mati. Mereka bener-bener diteror. Ngeliat kondisi gak beres, New dan Beng balik lagi ke kabin depan. Suara-suara hantunya malah makin rame. Merindingnya lagi, penampakan hantu muncul di mana-mana. Biksu ngajak semuanya berdoa dan untungnya berhasil. Di situ pramugara ini nanya, kok bisa pesawat mereka diteror hantu? Sebenarnya ada apa sih? New akhirnya nyeritain pengalamannya. Jadi 10 tahun lalu pas dia pertama kali kerja, dia ngalamin kejadian penumpang pesawat mendadak kesurupan semua dan satu persatu meninggal. Bahkan cuma New doang satu-satunya orang yang selamat dari kejadian pesawat itu. Nah karena kejadiannya mirip, New jadi curiga. Jangan-jangan pesawat ini pesawat yang sama kayak kejadian 10 tahun lalu. Pas ngecek pintu kokpit, bener, pesawat itu ternyata memang pesawat yang sama. Ngeri dong, 3 hantu dari kecelakaan 10 tahun lalu muncul. Semua orang refleks kabur. Karena terlalu panik, cewek rambut pendek ini jatuh. Si cowok gondrong pelan-pelan ngedeket mau nolongin, cewek itu kesurupan lagi dong. Serem banget, si gondrong juga kayak kepengaruh. Cewek rambut pendek itu dihabisi. Setelahnya si gondrong maksa masuk toilet. Padahal di dalam ada penumpang yang sembunyi karena takut tapi tetap diganggu hantu. Si gondrong berhasil ngejebol pintu dan kepala pria ini jadi kena pukul. Si wanita juga jadi ketindihan. Kepalanya kecebur ke air dong. Untung si gondrong balik sadar dan langsung nolongin wanita itu. Sementara ibunya Gift masih ngomel-ngomel. Pas mau narik tangan anaknya, yang muncul malah hantu dong. Gift yang asli gak tahu kemana. Nah di kondisi kayak gini, orang-orang di pesawat akhirnya bagi tugas. Beng, New, ayahnya Gift dan si gondrong pergi ke ruang mesin.
Sementara sisanya tetap di kabin nyariin gift. Baru sampai ruang mesin, hantu-hantu bermunculan. Bener-bener serem dah pokoknya. Di situ mereka akhirnya nanya ke New, kok New bisa selamat dari kejadian 10 tahun lalu? New akhirnya cerita kalau dia bisa selamat karena dia menjamin mata. Pokoknya sebisa mungkin gak usah peduliin hantu-hantu di situ. Anggap aja gak ada. Di saat bersamaan, karena dengar suara gift, si ibu langsung nyari sumber suara. Pas disamperin bukan. Yang muncul malah nenek-nenek tadi, yang padahal udah meninggal, tapi tiba-tiba kayak hidup karena kerasukan hantu guys. Si biksu yang lihat semuanya cuma bisa berdoa. Dia juga terus-terusan diganggu hantu. Yang bikin merinding, pandangan si ibu kayak dimanipulasi hantu. Dia ngelihat si biksu kayak ngelihat hantu guys. Jadi langsung diserang dong, dilindes troli. Duh serem banget dah teror hantunya. Udah gitu di ruang mesin, 3 hantu pramugari juga tiba-tiba muncul. New langsung nyuruh Beng dan ayahnya Gift tutup mata biar nggak diganggu hantu. Di saat yang lain merem, si Gondrong malah buka mata. Ya hantu-hantu auto nyamperin dia lah. Sementara ibunya Gift yang pandangannya dimanipulasi hantu juga masih nyerang orang-orang. Pramugara ini yang masih selamat berhasil kabur, tapi malah ketemu si Gondrong yang kerasukan hantu ngamuk-ngamuk dan langsung diserang katak dong. Pramugara itu meninggal. Di situ New cerita lagi kalau kejadian 10 tahun lalu tuh persis kayak gini. Para hantu sengaja neror penumpang, terus manipulasi penglihatan supaya para penumpang saling serang. Nah, 4 orang yang tersisa akhirnya balik ke kabin penumpang. Bisa kita lihat kabin yang tadinya kosong mendadak penuh hantu. Sambil jalan, Beng terus ngingetin buat tetap fokus. Anggap aja para hantu itu nggak ada. Apesnya si Gondrong yang jalan paling depan langsung ketemu sama ibunya Gift yang masih nyerang. Dia akhirnya meninggal. Hantu-hantu pesawat muncul terus. Jadi Beng, New dan ayahnya Gift balik ke ruang mesin. Sama aja sih guys, di ruang mesin juga ada hantu pramugari kan. Lama-lama tapi mereka terbiasa ngeliat para hantu itu. Dan ternyata hantu kan nyerang ketakutan manusia ya. Karena orang-orang ini udah gak takut, hantu-hantu itu musnah dong. Nah mereka bertiga balik ke kabin dan akhirnya nemuin Gift yang ternyata dari tadi sembunyi. Masalahnya penglihatan si ibu masih dimanipulasi hantu dan terus-terusan nyerang. Akhirnya si ibu diikat nih biar aman. Udah gitu Beng juga langsung ngancurin pintu ruang pilot yang dari tadi dikunciin hantu. Masalahnya lubang yang kebuka terlalu kecil, pintunya harus dibuka dari dalam. Dan cuma Gift nih yang badannya kecil jadi muat. Tapi dia benar-benar ketakutan. Soalnya seluruh kaca pesawat ternyata dipenuhi hantu. Yang kayak pengen semua orang di pesawat ini nasibnya sama kayak 10 tahun lalu, meninggal juga. Walau sempet takut, Gift akhirnya berhasil ngebuka pintu. Masalahnya si ibu ternyata berhasil ngelepasin ikatan dan nyerang lagi. Karena udah terpojok, dengan terpaksa si ayah ngelawan balik. Untungnya berhasil. Pelan-pelan kesadaran si ibu mulai kembali. Ngerinya pesawat tiba-tiba kayak mau terjun jatuh tak terkendali. Beng langsung ngambil alih. Sedihnya di belakang, troli yang isinya pisau tiba-tiba terbang ke arah Gift. Si ibu yang udah sadar langsung nyelamatin anaknya. Gift selamat, tapi ya ibunya meninggal. Di situ New lagi-lagi tantrum ngelihat hantu pramugari. Karena udah gak kuat, dia akhirnya jujur kalau dulu dia sempat ngalamin hal yang sama kayak ibunya Gift. Harusnya dulu New bisa nolongin temen-temennya. Tapi karena pandangannya dimanipulasi, tanpa sadar New malah menghabisi mereka. Makanya para hantu pramugari di pesawat jadi dendam sama New. Mereka nggak mau New selamat. Nah, satu-satunya cara biar selamat, mereka harus segera mendarat kan. Sialnya pas mau balik ke ruang pilot, tubuh si ibu tiba-tiba bangkit dirasukin hantu, terus kayak mau nyerang New. 3 orang ini berusaha misahin tapi sulit. Mana kondisi pesawat miring, barang-barang berjatuhan. Kacau banget pokoknya, mereka sampai gak sadarkan diri. Untung gak lama si ayah dan Gift sadar, langsung bantu Beng ngedaratin pesawat. Karena posisinya udah deket, mereka minta tolong instruksi dari petugas yang ada di bandara. Sayangnya masih susah guys, karena para hantu masih aja nahan mesinnya. Bahkan roda pesawat sengaja ditahan supaya pesawat itu nggak bisa mendarat. Beng tapi nggak nyerah. Dengan penuh emosi, tombol rodanya dia ancurin. Untungnya berhasil.
Perlahan para hantu lepas dari pesawat. Bisa kita lihat pesawat yang karatan juga kembali nih ke kondisi aslinya. Jadi bagus lagi. Setelah perjuangan yang gak mudah, pesawat itu akhirnya mendarat dengan aman. Tapi plot twist guys, yang selamat ternyata cuma 3 orang aja. Pas kekacauan tadi, kepala New ternyata kebentur troli. Jadi di saat terakhir, yang nemenin mereka ternyata cuma arwah New. Karena dulu udah ngelakuin kesalahan, New berusaha nebus dengan nemenin 3 orang yang tersisa sampai selamat. Di akhir film bisa kita lihat arwah New tetap tinggal di pesawat dan kayaknya sih bakalan jadi penghuni di sana untuk selamanya. Ya itu tadi ceritanya guys. Gimana menurut kalian? Setelah nonton ini, kira-kira kalian masih berani nggak naik pesawat? Ya kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.